pelajaran yang seharusnya kalau saya lebarin bisa 3 session. Hari ini saya cuma mau bawa 1 session. Jadi Anda nggak bisa sambil masak, Anda nggak bisa sambil rapi-rapi rumah. Saya berharap Anda duduk diam, sebab pelajaran ini yang membuat sampai hari ini saya komit melayani Tuhan seumur hidup saya. Ini hasil pikiran saya, pembelajaran saya. Dan benar-benar saya mengasihi Tuhan. Pelajaran ini dibagi bagi saya 3. Semoga sejam bisa selesai. Selalu orang tanya begitu, ya, kenapa Yesus yang Tuhan pencipta langit dan bumi mau menebus umatnya harus mencurahkan darah. Saya kasih pelajaran awalnya, singkatnya saya ambil pendek saja, cuman beberapa ayat. Tetapi saya berharap Anda baca dan renungkan baik-baik. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Ini baca di rumah saja. Diulang-ulang. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Di situ diterangkan bahwa manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tetapi karena dosa, dan upah dosa adalah maut, kata Roma 6:23. Maka rohnya tidak punya hubungan lagi dengan Allah. Manusia berdosa hidup dengan jiwa dan tubuhnya. Sebenarnya kalau didetail kira-kira begini. Allah menciptakan pohon, maka hanya punya tubuh jasmani. Kemudian setelah semua pohon dengan buahnya ada, Allah menciptakan binatang. Binatang karena bisa dididik, karena binatang memiliki jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Karena binatang punya pikiran, perasaan, kehendak, maka binatang bisa dididik. Karena dia punya pikiran, punya perasaan, gitu kan. Kalau binatang kita sayang-sayang, buntutnya kepot gitu kan. Disayang-sayang, kalau kita marah-marahin terus dia lihat kita, dia gonggong gitu. Dan dia bisa diajar binatang itu. Paling jelas anjing bisa dididik. Tetapi hari ini ada banyak bisa binatang dididik di sirkus atau di pertunjukan bagaimana binatang bisa dididik gitu, ya. Didik 1 aja susah, tetapi ada binatang pom-pom 5 ekor bisa dididik masuk di acara-acara gitu. Macan, gajah, semua bisa dididik. Karena binatang memiliki jiwa. Apa jiwa? Terdiri dari pikiran,
perasaan, kehendak. Ini catat seumur-umur hidup, nggak boleh lupa. Binatang punya pikiran, perasaan, kehendak. Setelah ada pohon, setelah ada binatang, ada air, ada terang, ada gelap, ada laut, semua udah beres. Hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki roh. Waktu saya ngajar gini ya, ada satu orang bilang, "Ibu, binatang juga ada roh." Ya terserah gitu ya, kan kita bukan ahli kitab suci, aku cuman belajar otodidak. Kalau menurut saya satu binatang ada roh, semua binatang ada roh dong. Satu hari kita bantai ayam berapa banyak? Kita bantai babi berapa banyak? Kita bantai sapi berapa banyak? Kalau semua yang mati itu ada roh, kepenuhan alam roh sama roh binatang, dan gak ada tulisannya di kitab suci. Saya cuma bisa bilang begitu dan saya gak mau berpanjangan. Tapi menurut kitab suci hanya manusia yang punya roh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Satu orang boleh baca pegang mic. Ya, tapi yang udah dapat boleh kita baca bersama-sama. 1 Tes 5 ayat 23. Pelan-pelan ya. Semua yang di Zoom juga baca. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semua roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi menurut 1 Tesalonika 5:23, kita manusia memiliki tubuh, jiwa dan roh. Ini yang tertulis. Tidak tertulis binatang punya roh. Dan lebih jelas lagi, kalau saya boleh pakai, saya selalu mencari bahasa yang gampang dimengerti. Maka di pelajaran saya selalu bilang ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Saya suka pakai begitu. Jadi jiwa yang nempel ada roh. Inilah yang bersifat kekal. Sebab kalau tubuh jasmani menurut Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, satu hari manusia ini pasti dipanggil pulang sama Tuhan. Sebagaimana manusia diciptakan di Kejadian 2 ayat 7, manusia dibuat dari debu tanah. Kemudian Allah menghembuskan rohnya, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Satu hari ketika Tuhan panggil Anda dan saya, maka debu akan kembali menjadi tanah, kata firman. Tubuh kita akan kembali menjadi tanah. Karena awalnya kita dibuat dari debu. Itu ada di Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Debu kembali menjadi tanah. Dan dalam rencana Tuhan, roh seharusnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tetapi seperti kita tahu bahwa di Taman Eden saja manusia sudah jatuh di dalam dosa. Perhatikan ini. Dari Taman Eden saja manusia sudah jatuh di dalam dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut.
Kalau SHBDR pasti keluar ayat ini. Roma 6:23. Upah dosa adalah maut. Pakai bahasa sederhana, satu hari kalau kita dipanggil pulang, debu kembali menjadi tanah, mau dibakar, mau ditanam, mau kecemplung ke laut. Tapi roh kita masuk neraka. Upah dosa adalah maut. Pakai bahasa yang lebih dicakup, kalau panjang lebar saya kasih nggak bisa. Ketika manusia berdosa, maka manusia menyerahkan nyawanya kepada iblis. Ingat ya, semua manusia berdosa, putus hubungan dengan Allah, relasi dengan Allah putus, rohnya, nyawanya digadai kepada iblis. Maka manusia hidup seperti binatang, hanya punya jiwa dan pakai tubuhnya. Persis binatang. Karena roh yang berfungsi untuk berelasi dengan Allah yang adalah roh terputus karena dia orang berdosa. Kesimpulan kebenaran ini kalau tidak didukung ayat saya nggak omong. Sekarang kita buka Mazmur 49 ayat yang ke-13. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kenapa dibilang bahwa manusia dengan segala kegemilangannya? Nah, ini yang tadi saya bilang. Karena manusia memiliki roh yang tidak dimiliki oleh ciptaan Allah yang lain. Karena dengan roh yang dimiliki manusia, manusia bisa bersekutu dengan Bapa di dalam surga. Maka sekarang di akhir zaman kita tahu Roh Kudus melanda setiap kita. Dengan bahasa roh kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Allah mengerti. Kita juga jadi punya ketenangan kalau kita habis berbahasa roh, habis doa kontemplatif, roh Allah bicara dalam diri kita, maka kita mempunyai damai, punya ketenangan, gitu. Ya. Inilah kegemilangan manusia. Bahwa manusia memiliki relasi spesial diciptakan oleh Bapa supaya manusia dengar-dengaran dengan Bapa, supaya manusia bisa dituntun, manusia bisa dihibur, manusia bisa dipandu, manusia bisa dibimbing ke jalan yang Bapa kehendaki. Tetapi sayang, manusia tidak dapat bertahan oleh tawaran dan godaan iblis. Manusia jatuh di dalam dosa. Manusia, saya ulang, yang jatuh di dalam dosa, maka nyawanya tergadai pada iblis. Dan manusia hidup pakai jiwa dan tubuhnya. Coba baca ayat 21-nya. Dari Mazmur 49 ayat 21-nya. Baca lagi, 2, 3. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi manusia yang sebenarnya punya roh, tapi rohnya sudah tergadai. Sebab apa? Tidak punya pengertian.
Apa itu pengertian? Supaya tidak salah, pengertian adalah ayat tafsir ayat aja ya. Amsal 9 ayat 10. Apa itu pengertian? Ada di Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, betul tadi saya bilang. Mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi roh diciptakan Allah Bapa untuk manusia supaya manusia bisa mengenal jalan kebenaran. Supaya manusia mengenal Allah yang mereka sembah. Supaya mereka melakukan apa yang Bapa, yang Tuhan rencanakan dan perintahkan dalam hidup Anda dan saya. Makanya kalau kita kembali di Mazmur 49 ayat 21, manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengenalan akan Allah, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi manusia yang seharusnya berjalan atau hidup kehidupannya dipimpin oleh firman Tuhan, karena firman adalah Allah sendiri kan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Maka Anda dan saya harus hidup dipimpin oleh firman. Karena firman adalah Allah sendiri. Tapi kalau manusia tidak mempunyai pengenalan akan Allah, kata ayat 21, maka manusia itu boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Anda lihat, ini tercatat. Manusia tanpa bimbingan firman Tuhan, maka kehidupannya disamakan dengan hewan. Kita bisa lihat ke kanan ke kiri, tapi hari ini karena padat pengajarannya saya nggak terlalu banyak kasih contoh. Tapi Anda banyak lihat orang-orang pinter duduk-duduk menjadi pemerintahan, orang-orang yang menjadi otoritas kita, tapi nggak pernah baca firman. Maka apa yang dia putuskan, dia segala. Aku cuman kasih satu aja. Orang yang seperti hewan, apa sih hewan itu? Satu aja saya omong. Hewan itu nggak tahu malu, betul nggak? Iya dong, kita lagi pesta, dia mau kawin, dia kawin aja di situ, betul nggak? Banyak yang tonton, kalau dia mau kawin, dia kawin aja gitu ya. Dia nggak tahu malu. Jadi banyak nggak di sekitar kita orang-orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh firman, melakukan hal-hal yang memalukan. Iya nggak, nggak tahu malu, nggak merasa bersalah, nggak tahu malu, janji tinggal janji, tetapi janji tidak ditepati kagak malu. Bohong aja bohong, kalau ngomong bohong, padahal bohongnya udah ketahuan, tapi dia kagak malu. Berapa banyak orang udah pakai jaket jingga, masuk di TV, korupsi miliaran, tapi waktu di shoot dia dada-dada sambil ketawa, betul gak? Dia ketawa-ketawa, padahal dia udah makan korupsi duit rakyat. Gak malu lagi, udah gak malu. Gajinya berapa, hartanya berapa, gak malu lagi. Itu hewan. Tapi kalau kalian bilang, Ibu Cun, itu perjanjian lama, mau perjanjian barunya mau. 2 Petrus 2 ayat 12.
2 Petrus 2 ayat 12. Makanya saya suruh baca nanti di rumah PR 2 Petrus 2-nya ayat 1 sampai 22 dibaca ya. Jadi makin jelas kepada siapa ayat ini. Saya nggak bisa bahas semuanya. Mari baca 2 Petrus 2 ayat 12. 2, 3. 2 Petrus 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan hewan yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Iya. Anda tahu banyak orang sok tahu, nah gitu aja deh. Taunya cuman sedikit, sok tahu. Saya mau bilang ya sama teman-teman ya, kalau kita ngomong begini nih, tahu nggak si A begini-begini, sebab gua pikir, nah itu dosa lu sayang. Gua pikir, waduh, gua pikir lagi. Ya lu pikir, lu kagak tahu, cuman separuh kok. Kiranya masih manis. Tapi kalau dia bilang ini pasti begini nih, sebab gua pikir, waduh, itu namanya menghakimi orang. Firman Tuhan yang lain berkata, janganlah engkau menghakimi orang. Betul nggak gitu? Ya, kalau udah menghakimi, apalagi kita ngomong bohong. Kalau kita ngomong bohong, Yohanes 8:44 bilang apa? Ayo, Yohanes 8:44. Silahkan Adeline. Iya, itu orang bikin hoax, ngomong seenak udel, tahu cuman kulitnya, tapi sok tahu semuanya. Coba banyak nggak orang begini? Coba kita baca Yohanes 8:44. 2, 3. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya. Jadi teman-teman, kalau kamu sok tahu, saya pikir begini-begini, bapakmu bukan Yesus Kristus. Ingat, menurut ayat bapakmu adalah iblis. Iblis adalah musuh Tuhan. Dialah yang menggoda, menawarkan sesuatu yang nikmat sementara kepada kita, supaya kita jangan satu hari nanti waktu dipanggil Bapak suruh pulang, kita nggak duduk di sebelah kanan Allah Bapak, tapi kita kumpul sama mereka di sono. Bisa nangkep? Nanti Anda boleh bertanya ya nanti. Jadi mereka menghujat apa yang mereka nggak tahu, sehingga perbuatan mereka yang jahat sendiri akan binasa. Kenapa? Sebab apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Ingat itu. Firman ajarin kita Filipi 4 ayat 8 supaya kita omong hal-hal yang positif. Supaya kalau kita pikir yang positif, mulut kita positif, kebiasaan kita positif, aura kita positif, yang datang kepada kita yang positif. Tetapi kalau kita ikutin lawannya Tuhan, sok tahu, saya pikir, omong hoax, apa yang ada di pikiran yang negatif.
Kalau pikiran kita negatif, kita omongnya yang negatif. Jadi tingkah laku kita, sikap kita juga yang negatif. Banyak orang udah kenal firman, tapi pikirannya negatif terus. Udah dibilangin jangan negatif thinking, gak boleh. Nanti bapakmu bukan Yesus, bapakmu iblis. Tapi banyak orang udah jadi pekerja di PD, di gereja, udah jadi pekerja. Tapi kalau ngomong selalu negatif, maka akhirnya yang negatif datang gak sama dia? Datang gak? Datang. Saya lihat orang yang biasa ngomong negatif, dalam hidupnya yang negatif datang sama dia terus. Tapi kalau baru dibilangin gak percaya. Sebab apa yang kita omong itu yang kita doakan. Tapi kalau kita latih, saya bilang gak bisa instan. Latih diri kita, berjuang, kita berjuang sangkal diri. Omong yang positif. Maka kalau kita omong yang positif, kita menjaga hari depan kita, catat itu. Pikiran positif tergantung kita. Yang datang sama kita, kita nggak bisa minta mau yang positif saja, tidak bisa. Yang datang sama kita min plus terus. Tergantung pergaulan kita. Kalau pergaulan kita orang yang benar, kegiatan kita yang baik-baik, maka plus yang akan masuk dalam kita. Maka pikiran kita positif, apalagi kita punya pola hidup sudah dilahirkan kembali. Jadi baca firman, doa, konselingin orang itu menjadi makanan sehari-hari. Yang plus yang masuk, plus yang masuk. Maka mulut kita mau tidak mau berjuang, kita harus berjuang untuk omong yang positif. Makanya ada tuh 1 Kor 15:33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau pergaulanmu tidak bagus, inputnya selalu tidak bagus, dengernya selalu yang tidak bagus, impartasi nggak? Impartasi nggak? Pikir sendiri. Saya nggak ngerokok, tapi teman baik saya ngerokok, lama-lama saya cobain, betul nggak gitu? Enggak sih, Mam. Aku enggak. Coba pelan-pelan. Saya tanya, jawab sendiri ya. Lebih gampang, lebih mudah mengimpartasikan atau mengajarkan atau supaya orang berubah, ajarin yang baik apa yang buruk? Yang buruk. Cepat sekali. Kalau anak-anak kita kasih contoh yang baik, lama sekali dia niru. Lama. Tapi kalau kita kasih sikap hidup, tutur kata yang buruk, anak cepat nggak niru? Cepat. Karena apa? Karena iblis penguasa dunia. Kalau kita nggak melekat kepada firman, maka siapa yang berkuasa atas kita? Iblis. Nih, bagi yang belum tahu, coba cepat ya saya kasih. Tulis sedikit di pojok. Iblis penguasa dunia. Efesus 2 ayat 2. Ayo Lin. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka di dunia, Roh Kudus apa iblis? Iblis. Ayat kedua, 1 Yohanes 5 ayat 19.
Jadi bahwa saya berani berkata dunia di bawah kuasa iblis karena ada ayat yang mendukung. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya, Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. ya, jelas satu. Seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Sekarang kita mau baca 3 ayat. Yesus sendiri keluar dari mulut dia. Yohanes 12 ayat 31. 2, 3. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yang omong siapa? Yesus. Jadi keluar secara eksplisit dari mulut Yesus, penguasa dunia bukan dia. Lihat nggak? Penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Sekarang baru Yohanes 14 ayat 30. Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Keren nggak nih? Yesus sendiri ngomong 2 kali. Penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Masih dia ngomong lagi. Yohanes 16 ayat 11. Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. 3 kali teman-teman. Ini dikatakan Yesus sebelum pengorbanannya. Tulis di atasnya. Yang 3 itu kasih tulisan dong. Dikatakan Yesus sebelum dia tebus kita. Sebelum dia tebus kita, Yesus mengakui penguasa dunia adalah iblis. Sebab manusia itu percaya kepada dunia, tidak mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Dia dipimpin oleh jiwanya, apa yang dia pikir, apa yang dia rasa. Perasaannya kayak apa, kehendaknya dia jalanin. Jadi semau gue, apa yang saya senang, apa yang tidak merepotkan. Pelayanan juga begitu. Hamba Tuhan pelayanan disuruh yang Tuhan suruh melalui otoritas, dia kagak mau. Dia maunya melayani apa yang dia suka, betul nggak? Jadi semua ini penguasa dunia masuk di pikiran kita kalau kita nggak punya firman Tuhan. Makanya pelajaran-pelajaran selalu berkata, ikut Tuhan, sangkal diri, panggul salib. Salib, salib, salib. Banyak orang nggak mengerti pelajaran apa di salib. Setan, iblis selalu goda manusia. Ngapain ikut Tuhan? Capek-capek panggul salib, ngalah, diem, sabar. Belum tentu lu diterima, belum tentu gini banyak. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, maka kita pikir apa? Bener juga ya, betul nggak? Rugi begini. Masa jahat, orang jahat sama kita suruh berdoa. Berdoalah bagi orang yang menganiaya. Kalau orang tampar pipi kiri, serahin pipi kanan. Orang gila, betul nggak? Kita tidak boleh tidak adil. Tapi kalau orang tidak adil, boleh. Kita harus terima. Nggak masuk akal. Itu pelajaran salib. Dan banyak orang nggak bisa. Dengan kekuatan sendiri, manusia tidak bisa taat kepada firman Tuhan.
Hanya dengan pertolongan Tuhan kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Yang cepat yang saya ingat adanya di Yohanes 15 ayat yang ke-4 dan ke-5 kalau nggak salah. Yohanes 15 ayat ke-4 dan yang ke-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat Kamu apa-apa. tidak dapat berbuat apa-apa, jelas sekali. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kan dulu saya udah belajar PA 10 tahun Ibu Cun. Tapi kenapa sekarang saya apes melulu? Nah abis sekarang nggak melekat. Kalau nggak melekat, firman yang lama-lama nggak bisa senantiasa nempel. Karena di dunia tidak ada yang kekal. Kemampuan pikiran kita berharap apa yang kita tanam 10 tahun bisa menjadi perisai kita. No, justru iblis lagi tunggu orang-orang yang tadinya mulai dari roh, supaya di akhir hidupnya saat tubuh jasmani masuk ke debu kembali menjadi tanah, rohnya biar pulang ke tempat dia gitu. Makanya jadi target iblis orang-orang yang terkenal melayani Tuhan, maka di akhir hidupnya dia mempermalukan nama Yesus. Bisa nangkep gak? Dimulai dari roh, kalau nggak ada ayatnya dong. Dimulai dari roh, diakhiri dengan daging. Catat, makanya belajar. Orang-orang yang kuat firmannya, nggak mudah jatuh ditawarin ya. Karena ketika kita ambil prinsip salib dalam hidup kita, prinsip salib itu apa sih? Penderitaan. Prinsip salib itu konkretnya apa? Kita belajar sabar, kita belajar ngalah, prioritaskan orang lebih penting dari diri sendiri, jangan baper, jangan cepat kesinggung. Apapun yang terjadi bersukacitalah, apa yang Tuhan izinkan itu semua nggak gampang. Hormatilah orang tua supaya panjang umurmu, bahagia di bumi. Aduh, kalau orang tuanya menyenangkan nggak apa-apa. Kalau orang tuanya nenen, nah coba. Tapi firman bilang harus hormati orang tua. Memang beda-beda cara menghormati orang tua. Tapi yang udah pasti jangan ngelawan gitu. Hamilin kamu repot, tahu nggak? 9 bulan dibawa di perut, berat. Laki-laki nggak rasa itu, cewek rasa. Belum lagi pengen ngidam, belum lagi gerah, belum lagi waktu melahirkan taruhan nyawa. Coba tanya mamimu, waktu melahirkan saya, mami keadaannya kayak apa? Coba pikir. Bener nih saya ngomong serius. Kalau ketemu ibumu, tanya, waktu melahirkan saya, bagaimana penderitaan ibu? Bagaimana 9 bulan saya digendong-gendong sama mami? Tanya. Apalagi sekarang kamu udah punya anak. Kamu tahu bagaimana saat kamu 9 bulan dari awal. Setiap orang punya mean point. Sejelek apapun, ingat dia tetap ibumu. Kalau pasangan hidup bisa mantan suami, mantan istri, ada mantan ibu gak? Ada gak mantan ibu? Gak ada. Jadi bertobatlah.
kasihan ibumu di hari tua. Apa yang kamu buat terhadap ibumu itu ditonton oleh anakmu. Jadi satu hari kalau anakmu melakukan apa terhadap kamu, ingat dulu kamu perlakukan ini sama mamimu enggak? Gitu. Kesimpulannya nih, bab bagian pertama. Orang berdosa nyawanya digade sama iblis. Ingat ya. Kenapa? Karena Allah Maha Kudus. Enggak bisa orang berdosa berelasi intim dengan Allah, tidak bisa. Manusia berdosa mau baik-baik sama Tuhan, nggak bisa. Tuhan Maha Kudus. Saya kasih contoh kecil lagi. Ada umat mau nyogok Tuhan, maka dia bawa persembahan, betul nggak? Terus Tuhan bilang apa? Taruh dulu persembahanmu, betul nggak? Bayan dulu, sono bayan. Allah kita nggak bisa disogok. Banyak orang berbuat dosa, banyak orang donatur, banyak orang pekerja, banyak orang berbuat baik, banyak orang pergi ke gereja sebenarnya mau baikin Tuhan, nutupin dosanya. Ayo kita hening sebentar. Kita tundukkan kepala. Coba kita introspeksi sebentar saja. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau kerja di komunitas atau di gereja. Motivasi saya apa? Jawab. Nggak ada yang tahu kok di dalam hatimu. Coba jawab. Maka saya mau berkata, yang penting kamu bertobat. Bukan kamu tetap lakukan dosa, kemudian lakukan yang baik. Supaya ada keseimbangan. Nggak bisa. Kamu harus bertobat. Berbalik. Berubah. Bukan sedikit-sedikit. Perjalanan proses sedikit-sedikit. Tapi dalam hati kita harus kita bilang ini Paskah. Ini Prapaskah. Paskah ini saya sungguh-sungguh mau berubah. Paskah ini saya mau menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Paskah ini saya bukan manusia lama lagi. Sesungguhnya saya mau menjadi ciptaan baru di dalam Kau. Amin. Jadi kita mesti keluar dari comfort zone kita. Yesus keluar dari comfort zone-nya. Dari sorga mulia. Dia turun ke dunia. Dia mati untuk kita. Mari kita belajar terus. Kenapa darah harus tercurah? Maka saya ambil sedikit dulu dari Ibrani 9. Semua buka Ibrani 9. Ada 4 ayat di Ibrani 9 yang saya ringkes, ini yang saya bawa. Ibrani 9, kan kita tahu, dengerin saya dulu. Manusia sadar dia berdosa, bukan gak sadar. Dia dah sadar. Manusia sadar bahwa dia berdosa. Maka
terlalu banyak jalan yang dibuat manusia supaya dia mampu mendekati tahta Allah. Betul nggak? Ya kan? Dengan kasih korban, dengan banyak puasa, ya kan? Dengan banyak doa, puasa, dengan banyak berharap dia mau menghampiri tahta Allah. Tetapi saya udah bilang, Allah Maha Kudus. Dia nggak mau dihampiri oleh orang berdosa. Semua cuman kiasan doang. Mari kita baca ayat 13. Ibrani 9 ayat 13. Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Hanya secara lahiriah. Catat itu di garis merah hijau kuning. Banyak agama mempersembahkan domba, mempersembahkan lembu, mempersembahkan korban. Kita juga sama. Mempersembahkan uang kita. Kita mempersembahkan tenaga kita. Kita mempersembahkan skill kita. Tetapi kita jadi puas atau menurut liturgi ibadah mereka secara lahiriah saya sudah bersih. Benar gak gitu? Tapi ingat, bukan itu caranya. Kita harus bersih dulu. Baru Yesus bisa terima apapun persembahan atau korban kita. Selama pakai bahasa saya yang sederhana, yang gampang dimengerti, mau sogok Tuhan supaya diampuni dosanya. Jadi melakukan banyak perkara begini, bisa nangkap? Jadi itu mau sogok Tuhan, baikin Tuhan. Tuhan nggak mau. Tuhan bilang taruh dulu tuh persembahan, taruh dulu. Ayo kamu baikan dulu sama orang. Jadi soal baikan, relasi yang nggak baik, yang benci, yang dendam, yang iri, Tuhan bilang itu hilang dulu. Baru nanti aku kasih, kamu kasih aku persembahan. Itu kalau menurut acara itu disucikan secara lahiriah. Itu sebabnya Yesus datang dari sorga mulia. Nah, tadi saya minta Ibrani 9. Ya. Karena manusia sangat tahu bahwa dia hubungannya terputus sama Allah. Maka manusia dengan berbagai cara mau mendekatkan diri kepada Allah. Semua manusia, pohonlah disembah, binatanglah disembah, segala apa, puasa masuk ke rimba, puasa lama, segala apa, cuman satu, mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu aja semua maunya. Tapi sekali lagi Tuhan itu Maha Kudus. Gak bisa manusia mendekatkan diri, membuat relasi dengan Tuhan kalau dirinya penuh dosa gitu. Maka kan Yesus datang. Jadi coba baca ayat 14. Udah belum tadi nih? Belum. Mari kita baca Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia,
supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Lihat nggak sekarang? Kalau hati nurani kita sudah dibersihkan dengan mengaku dosa kita, diampuni dosa kita, maka kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jelas nggak nih teman-teman? Kalau diri kita belum bersih, kita belum bertobat sungguh-sungguh, nggak bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Itu cuman cara kiasan. Perjanjian lama mempersembahkan korban itu adalah kiasan bahwa satu hari korbannya itu Yesus. Tapi zaman perjanjian lama korbannya, kalau kita udah serahin korban, makanya kalau orang yang nggak pegang perjanjian baru, agama tetangga kita, saudara kita, kalau lagi hari raya korban, mati-matian menyerahkan korban yang gede nggak? Sampai ratusan juta, sampai miliar, makin dia pikir dosanya banyak, dia korbannya makin banyak. Dia pikir, ya impas. Sebab saya dosa, saya bayar dosa saya. Tapi besok lusa bikin dosa lagi, nggak apa-apa. Nanti saya tebus lagi. Bisa jelas ini teman-teman? Tapi itu yang tidak membawa kita nanti. Kalau satu hari Tuhan panggil, bisa duduk di sebelah kanan. Kalau kita mengandalkan persembahan kita yang hanya disucikan secara lahiriah. Maka ini saya tambahin sedikit aja 15. Mari kita baca cepetan sedikit ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jelas apa enggak teman-teman 15? Jelas ya. Kalau kita punya dosa, maka Yesus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal. Coba, luar biasa enggak tuh? Sebab dia telah mati untuk tebus pelanggaran-pelanggaran. Ini dijelaskan, nggak ngerti ini apa sih menebus sampai mati? Ayat 16-17, coba baca ayat 16-17-nya. 2, 3. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Hari ini Yesus perlu mati nggak? Sebab dia si pembuat wasiat. Makanya dia punya visi misi, dia mesti mati. Dia mesti curahkan darah supaya wasiat itu, kematian si pembuat wasiat itu kan surat wasiat baru. Kayak saya mau mati, saya bikin surat wasiat untuk ini. Maka wasiat itu berlaku kalau saya udah mati, betul nggak? Kalau saya belum mati kan wasiat itu tidak berlaku gitu. Namanya surat wasiat. Maka surat itu berlaku, ketentuan itu berlaku, hukum itu berlaku kalau si pembuat wasiat udah mati. Ayat 17. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan. Tanpa darah. Tanpa darah. Coba jelas nggak sih? Aduh, jelasnya minta ampun. Jadi kalau Anda baca begini ya. Jadi si pembuat wasiat itu mati. Kalau dia mati, maka perjanjian pertama kan tidak disahkan. Ya kan? Taurat tidak disahkan oleh darah. Maka dia baru. Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat. Tetapi dia menggenapinya. Kalau nggak salah 5:17. Apa tuh? Matius 5:17 deh kalau nggak salah. Tunggu dulu, Ma. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya,
melainkan untuk menggenapinya. Jadi menggenapinya dengan apa teman-teman? Dengan darah untuk mengampuni dosa. Kan kalau kita tidak bersih, kita penuh dosa, enggak mungkin kita punya relasi dengan Allah yang Maha Kudus. Makanya harus ada orang, harus ada darah. Nah, kita masuk yang ketiga, terakhir ini ya. Mengapa Yesus Kristus yang adalah Allah harus mencurahkan darahnya? Tulis. Mengapa Yesus Kristus yang adalah Allah harus mencurahkan darahnya ketika dia menebus manusia? Kan dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia tinggal maka dosa orang hilang semuanya. Bisa kan? Kan dia Tuhan. Kok dia mesti jadi manusia dulu? Dia curahkan darah dulu. Nah, lihatin ya. Ini penting pelajaran ini. Ntar semoga ada yang tanya kalau nggak ngerti. Karena ini sekali lagi pelajaran 3 session saya padatkan sampai 1 session. Ketika manusia berdosa, mereka sudah menyerahkan nyawa mereka kepada iblis. Allah kita adalah Allah yang maha adil. Maka untuk menebus nyawa, Yesus korbankan darahnya untuk menebus nyawa orang berdosa. Nyawa kita yang seharusnya masuk neraka ditebus oleh darah Yesus. Nyawa ditebus dengan nyawa. Sana Pak. Karena di dalam darahnya ada nyawa. Ada ayatnya teman. Ada ayatnya. Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Keren apa enggak sih? Nyawa harus ditebus dengan nyawa. Allah kita adalah Allah yang maha adil. Bukan adil, dia maha adil. Nyawa kita digade di iblis. Maka dia mau tebus nyawa kita. Ditebus, apa artinya ditebus? Saya punya arloji. Saya gadai sama Henny, saya dapat duit. Waktu saya mau tebus arloji saya kasih singkong, mau nggak? Mau duit dong. Bisa nangkep gak sih? Kita dapatnya apa? Maka kita mau dibayar juga sama apa dong? Kan nyawa kita digade nih sama iblis. Jadi orang berdosa kalau mati upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya kita lagi antri ke neraka bukan? Kita semua lagi antri nih, ingetin nih. Supaya kita kagak ke neraka, tadi pelajaran semua, kita harus suci, disucikan, dikuduskan, dibersihkan dari dosa kan? Supaya saya keluar, nyawa saya keluar dari tangan iblis. Mesti ditebus dong. Jadi ditebusnya sama apa? Nyawa. Bisa nangkep Pak? Makanya ada Imamat 17 ayat 11 ini jelas sekali. Karena nyawa makhluk kita ada dalam darahnya. Dan aku, kata Yesus, memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Saya serahkan nyawa saya kepada iblis supaya dilepas tuh nyawa-nyawa yang di dalam, naungan di dalam,
Kuasa iblis bisa nangkep nggak? Nyawa ditebus dengan darah. Sebab di dalam darah ada nyawa. Makanya orang bilang keselamatan ini peristiwa besar sekali. Karya terbesar. Kan tuh ada lagunya, ntar nyanyi itu. Romois bertobat tuh denger lagu itu tuh. Ya, karya terbesar. Yesus udah lakukan segala-galanya apa yang dia bisa. Semuanya dia serahkan kepada kita. Itu yang saya dapat. Terus kita yang ditebus, supaya kita ada harapan masuk di dalam sorga, kita buat apa bakal Tuhan? Apa yang kamu lakukan bakal Tuhan? Puluhan tahun kamu ikut Tuhan, tetapi kamu masih pilih-pilih. Kamu masih pilih-pilih pelayanan. Puluhan tahun kamu mengalami mujizat dari Tuhan, tetapi kamu tidak berani ambil pelayanan yang beresiko. Tapi Tuhan berikan segala-galanya dalam diri Yesus. Bisa nangkap teman-teman? Pengertian ini membuat saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Pengertian ini menjadi sumber kekuatan saya kalau saya lagi lemah. Untuk tolong orang, Yesus lakukan sampai menyerahkan nyawa. Saya nolong orang cuman capek tenaga, keluar duit, masih hitung-hitungan, masih sedih, masih nyesel, masih tanya ini itu. Saya berjuang di dalam hidup. Teman-teman deket tahu apa yang saya bisa, apa yang saya punya. Saya belajar dari Yesus. Dia tidak pikir apa-apa. Jangan pikir sebagai kodrat manusia dia nggak takut. Kodrat manusia dia takut. Ingat di Taman Getsemani, kalau mungkin Bapak, besok jangan gua ada, aduh, besok jangan gue gitu kira-kira. 2 kali dia ngomong begitu. Sampai malaikat turun dari langit. Ayat berapa tuh? Ayat 43, 44. Lukas 22, betul nggak coba? Coba betul nggak? Cek. Iya. Ayo cepetan baca. Adeline. Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dia takut nggak? Kodratnya sebagai manusia dia takut nggak? Takut. Bukannya nggak takut. Tapi untuk taat kepada Bapa di dalam surga, dia sampai keringetan seperti darah tetes-tetes. Maka kalau saya lagi susah dalam penderitaan, saya ini itu jadi bemper, saya selalu bilang, Tuhan tolong saya. Saya menderita belum pernah tetes-tetes darah belain orang, belum pernah. Mungkin ada banyak martir melakukan itu, tapi saya belum kuat. Tuhan tolong, biar Engkau kirim malaikatmu menguatkan saya, supaya saya mampu taat kepada firman-Mu. Enggak gampang taat kepada firman Tuhan itu, tidak gampang. Enggak masuk akal, enggak masuk logik perintah Tuhan itu. Bukan soal enggak bisa, soal mau apa enggak. Kalau kita mau, iya Tuhan saya mau, tapi tolong saya. Bisa enggak kita? Bisa. Semoga pelajaran ini mempertobatkan kita bahwa Yesus melakukan segala-galanya. Terus kita lakukan apa bakal dia?
Yohanes 15 ayat 13 berkata, Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. amin. Itu martir, punya karunia khusus. Ya, ditiru oleh manusia, pengorbanan Yesus itu adalah martir yang kita mengerti bukunya, ceritanya, legendanya, bahwa mereka rela mati demi nama Yesus. Mati loh. Kamu baru dimintain sedikit aja udah ribut. Suruh kerja sedikit aja bekeringet pulang malam udah rame. Se-Jakarta mesti tahu. Kamu nyumbang baru segitu aja, setiap pertemuan diulang lagi. Malu kalau kamu tahu pelajaran ini. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, ini perjanjian. Mungkin ini perjanjian yang dibuat bapak sama anak. Bahwa dia memang harus mati. Memang visinya datang dari sorga mulia, datang ke dunia dalam rupa Yesus, lahir di Bethlehem, mati di Golgota, itu dalam skrip kehidupan Yesus. Oke, jadi inilah darahku, darah perjanjian. Ingat ini perjanjian. Banyak orang diberkati, kan janji tuh di altar mau jadi pekerja, mau jadi tim. Terus pastor kan sering berkati kan? Cuman berkatnya doang, cuman namanya doang, suruh kerja kagak mau. Nah tuh, coba. Kalau kagak kepilih marah. Kalau kepilih disumpah, altar masih nyala lilin, pastor masih pakai jubah, mau melakukan apa yang dilakukan komunitas, gereja, janji tinggal janji. Yang penting kata Harry dapat batik. Yang penting dilihat oleh orang di gereja bahwa saya jadi Harry jadi ketua. Banyak gak orang begini? Banyak. Kagak banyak. Sedikit. Oh katanya gak boleh ngomong banyak, gak boleh. Sedikit, tapi yang sedikit itu saya gitu. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Hanya kalau kita beriman kepada Yesus yang sudah mencurahkan darahnya, membersihkan dosa kita, maka kita bisa menghadap tahta Allah. Amin gak kita? Banyak orang kerja, firman kagak tahu, apalagi pengampunan dosa, apalagi harus thanksgiving sama Tuhan. Dia bilang begini, udah bagus gue bantuin elu Cun, udah bagus gue mau jadi pengurus, disuruh begini, enggak mau. Resikonya susah dong. Kemarin aku baru retret deh. Kan pada mau PA, terus ada satu ibu celetuk gini, aduh Bu, kalau PA saya nggak bisa jalan-jalan dong Bu. Belum PA nih, belum, baru lagi planning hari ini, aduh. Saya nggak bisa tenis dong Bu, itu hari tenis saya Bu. Tenis kan seminggu 3 kali. Ini orang yang gila tenis, karena saya dulu gila tenis bisa 4 kali. Cuman 1 kali 2 jam PA. Coba pikir aja. Padahal Tuhan udah kasih dia segala-galanya. Anak udah pintar, lulus, gak ada yang cacat, duit ada, potensi bisa, segala bisa. Cuman menyerahkan 2 jam. Saya gak bisa jalan-jalan, saya gak bisa tenis dong Bu.
Karena belum ngerti ini. Ya karena belum ngerti. Kan orang udah ngerti baru bisa tunduk taat. Nah ini coba kalau Anda baca di Lukas 8, ini saya nyimpang sedikit ya. Ada benih ditabur kan, satu dimakan burung, kejepit, semak, ketiga apa lagi tuh? Di pinggir jalan, dimakan burung, kedua batu-batu, yang ketiga baru semak, yang keempat tanah subur. Ada kata-kata gini, karena mengerti, nah ada kata-katanya gitu, maka dia berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Coba di 3 perikop itu lihat ya, ada kata-kata karena mengerti. Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Nah, baru Dan karena itu karena ia mengerti, Adeline, karena ngerti baru berbuah. terus Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. jadi teman-teman, terima kasih Adeline. Jadi teman-teman, semoga pelajaran ini membuat Anda mengerti. Karena Tuhan Yesus nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya mulut. Kaki, tangan, mulut Tuhan Yesus adalah Anda dan saya. Kalau kita mingkem terus, kita tidak bersaksi, kita tidak belajarin orang, maka bagaimana kerajaan Allah bisa luas? Kalau cari dana, bilang cari dana memperluas kerajaan Allah. Tapi pekerjanya mingkem terus, nggak pernah mau bersaksi, nggak berani ambil resiko. Bagaimana mau memperluas kerajaan Allah? Kalau Anda dan saya mengerti, nanti Anda seperti saya. Makanya berani tuh Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Hidup saya coba bakal Kristus saja. Kalau saya mati keuntungan, saya ketemu Yesus gitu. Paulus ngerti. Dia ngomong lagi sama Timotius anaknya, ikutilah teladan saya. Aduh buset deh. Kita kalau ngomong sama anak bilang gimana? Ikuti yang baik dari mami ya. Yang jelek lu jangan ikutin. Yang diikutin yang mana? Yang jelek. Gitu. Siapa yang berani kata kayak Paulus? Ikuti teladanku, titik. Kita harus jadi imitator of God, betul gak? Jadi setiap orang harus jadi inspirator bagi orang lain. Setiap orang harus perbuatan, sikap, tutur katanya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terus bilang gini, udah lihat cu, jangan yang begitu-begitu. Gua main yang biasa-biasa aja gitu kan. Kalau masuk di sorga, halaman aja pinggiran, pokoknya gua injak sorga aja. Ada loh orang ngomong begitu, ada. Pokoknya saya injak sorga aja. Nggak apa-apa di halaman cun. Nggak usah duduk di sebelah kanan kiri Tuhan. Nggak usah, gue di sorga aja di pojok. Itu orang apa coba? Sama perjuangannya. Firmannya sama. Roh Kudus mau menolongnya sama. Waktu yang Tuhan berikan sama. Kesempatannya sama. Makanya ada orang dengar firman yang sama. Waktu yang sama. Yang satu mau bertumbuh. Yang satu mah stuck, bantet, tau gak bantet? Dulu saya punya ikan, kolam ikan banyak. Saya tuh diakalin sampai bilang saya mau datang, dulu kan gak ada HP. Jadi yang gede-gede udah diambilin, dikasih yang kecil. Jadi saya tanya sama si Pak, kenapa udah 3 bulan kecil belum? Bantet bu, bantet. Bohong kan padahal. Dia gak mau. Pelajaran sama, semua sama. Tapi pikirannya udah bilang, saya mah asal masuk sorga. Injok pinggiran juga gak apa-apa.
Coba kalau kamu punya prinsip begitu, sia-sia nggak pengorbanan Yesus? Seperti yang tadi kita dengar. Dia mau mati, tebus dosa, kasih darah. Terus kita cuma bilang, ya Tuhan, gue mah di pinggiran aja deh. Coba deh. Kamu udah bayarin anakmu sekolah luar negeri di Harvard sampai S3 udah kelar. Terus kata anakmu pulang, enggak dah, saya yang di pinggiran aja dah. Saya mau buka jualan kue aja dah. Saya mau jadi pembukuan aja deh. Nggak mau Bapak kasih saya tanggung jawab yang susah-susah, resiko saya nggak mau. Saya mau kerja yang gampang-gampang aja deh. Coba, bagaimana perasaan kamu sebagai orang tua? Oke. Ini si Petrus, kita lagi mau tanya si Petrus. Kalau belum mengalami mudah berjanji, kan gitu. Sama kan? Kalau belum mengalami mudah berjanji. Si Petrus nih ya, si Petrus. Sendiriin ya, sendiriin. Ini mah pelajaran ringan-ringan doang. Matius 26 ayat 33. Kan kata Yesus begini. Waktu ada orang mau ketemu dia. Waduh, ini udah saatnya nih saya kembali ke rumah Bapak. Kata Yohanes 13 ayat 1 juga bilang gitu. Ini udah waktunya nih saya ke Yerusalem untuk menyerahkan nyawa. Nanti saya akan mati gitulah kasarnya. Terus si Petrus nyaut nih. Di Matius 26 ayat 33 dia nyaut apa tuh? Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Orang lain kawin sama siapa-siapa, gua kalau nggak kawin sama lu mati aja gua, begitu kan? Sebelum kawin. Ya sebelum kawin ngomong begitu nggak tuh? Coba baca 35-nya. 35. Matius 26 ayat 35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Keren gak itu? Waduh, sampai mati nanti guru saya belain. Matius 26 ayat 70 bilang apa? Liatin gradasinya liatin. Matius 26 ayat 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. 72. Dan ia menyangkalnya dengan bersumpah. Udah nyangkal, yang pertama cuma nyangkal. Yang kedua nyangkal dan sumpah. Kalau kayak gini nih. Sumpah saya gak kenal si Yesus. Sumpah aku gak pernah ketemu dia. Sumpah. 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Coba toh. Dia kutukin Yesus. Dia kutukin dirinya sendiri. Saya gak tahu apa yang dia kutuk, kagak tertulis. Tapi dia kutuk-kutuk. Biar gak selamat gue gak kenal si Yesus. Siapa yang gue dikutuk apa? Gue kagak percaya gue kutuk dah. Gak ke depan pintu lagi. Mati gue. Gak kenal. Anda lihat. Menyangkal dan bersumpah. Yang ketiga, mengutuk dan bersumpah. Ini bukan Matius doang. Markus juga tulis. Markus 14:71. Kitab suci yang paling pertama bikin Injil tuh Markus. Jadi Markus juga omong. Markus 14 ayat 71. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Coba toh. Murid paling disayang. Soko guru. Kemana-mana Yesus pergi Petrus diajak. Buat mujizat si Petrus. Petrus ngomong 3.000 orang bertobat. Dari penjala ikan dijadiin penjala manusia. Dia jadi Kefas. Dia jadi pemimpin. Masa di akhir hidupnya Yesus dia kutuk-kutuk sampai sumpah, gua gak kenal.
Udah salah begini Yesus masih mengampuni. Amin. Luar biasa. Jangan salahin Petrus. Sudah berapa kali kita juga menyangkal Yesus. Sudah berapa kali kita menyangkal Yesus. Bukan waktu kita gak kenal Yesus. Kita sudah PA. Kita udah belajar firman. Tapi berapa kali kamu sangkal Yesus. Lebih mementingkan diri kamu. Gak mau ngalah sama orang. Gak mau prioritaskan orang lebih penting. Pelit sama orang yang perlu ditolong. Mengapa kamu gak mau berubah? Kita harus resolusi. Kita harus berubah. Supaya Tuhan bisa pakai hari depan kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, semoga ini menjadi berkat.